Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu kembali dengan kami keluarga Fasyani Hatta dalam bincang-bincang malam kami. Sebelumnya kami keluarga besar Bapak Dr. Kiai Fasyani Hatta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur. Dan hari ini hari ke-5 di bulan Syawal, mudah-mudahan menjadi bertambah kembali kesucian kita dan bertambah kembali nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berpanjang kalam lagi, hari ini kami mencoba ingin berbincang-bincang seputar makna Idul Fitri bagi kita. Sebagaimana kita ketahui para pemirsa bahwa setiap datangnya Hari Raya Idul Fitri, tahun demi tahun seluruh umat Muslim di Indonesia merayakan dengan penuh antusias dan semangat. Kemudian apa yang sudah kita jalankan ini sepertinya dari tahun ke tahun makna Idul Fitri itu hanya sekedar kita tahu kita pakai baju baru, kemudian kita bersilaturahim dengan tetangga, bersalam-salaman. Lantas apa makna sebenarnya yang dalam dari Idul Fitri itu sendiri akan kita tanyakan langsung kepada guru kita Bapak Dr. Kiai Fasyani Hatta di sebelah kiri saya, dan Ananda Muhammad Adi Azza yang akan mencoba mengupas tentang makna Idul Fitri pada hari ini. Ya, langsung saja Pak Kiai. Sebenarnya Idul Fitri itu menurut agama kita, makna sebenarnya itu apa? Mohon dijelaskan Pak Kiai tentang apa arti atau makna Idul Fitri itu sendiri. Iya, baik para pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini ada manfaatnya semua. Kalau kita lihat itu kata-kata redaksinya Idul Fitri terdiri dari dua kata, Id dengan Al-Fitri. Kalau kita lihat kata Id itu kalimat masdar dari kata-kata ada yaudu audan, asalnya aud, maknanya itu kembali. Kemudian Al-Fitri itu sendiri maknanya bersih, suci. Nah, itu berarti Idul Fitri berarti kembali bersih, kembali suci. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Ya, jadi kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayama waladatu ummuh. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata iman, percaya kepada Allah, mengharap ridho Allah, nah itu nanti akan dihapuskan segala dosa-dosanya kayama waladatu ummuh, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kata Nabi, min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi tidak ada dari seorang bayi yang dilahirkan kecuali fitrah. Fitrah itu suci, bersih. Nah, makanya Idul Fitri kembali bersih, kembali suci. Nah, seperti itu pengertian yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang merayakan Idul Fitri artinya orang-orang yang sudah berpuasa. Ya, nah setelah dia berpuasa selama 1 bulan, kemudian ditambah dengan qiyamul lail, ya, dan ibadah-ibadah lainnya yang terkait di dalam bulan suci Ramadan, maka sudah sepantasnya lah pada saat dia masuk tanggal 1 Syawal dia kembali bersih, kembali suci. Seperti itu kan? Ya, itu makna daripada Idul Fitri. Ya, berarti arti dari Idul Fitri itu sendiri kembali suci, kembali bersih. Jadi orang-orang yang dikategorikan suci itu Pak Kiai, berarti orang-orang yang seperti apa saja nih? Mohon ditegaskan kembali. Iya. Ya, artinya selama Ramadan di puasa, jalannya dengan baik ya, tentunya ya. Dengan baik,
malam hari ini ditambah dengan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang mendukung, yaitu ibadah puasa, zakat fitrah, dia sudah bermakna. Nah itu insya Allah orang-orang seperti itu yang layak ya nanti merayakan Idul Fitri. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjalankan itu, Pak Kiai? Berarti apakah dia digolongkan sebagai orang yang suci juga? Ya sebenarnya karena memang Idul Fitri sudah menjadi adat kebiasaan. Kadang-kadang ada orang-orang yang Ramadannya cuma 3 hari puasanya, ya ikut lebaran juga. Iya. Nah, tapi kita doakan semoga mudah-mudahan mereka semuanya ya dapat taufik dan hidayah sehingga tahun yang akan datang mereka bisa melaksanakan puasa sebulan penuh ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan ada puasa enggak, sholat tarawih enggak, Idul Fitrinya sholatnya paling depan di shop yang pertama lagi. Ya kayaknya BHS lagi ya, sama ya bajunya pokoknya alamiah. Wah hebat sekali. Tapi itu kita doakan saja semoga ya orang-orang yang seperti itu Allah kasih taufik dan hidayah sehingga mudah-mudahan mereka itu bisa lebih baik daripada kita. Ya mudah-mudahan ya nanti Allah kasih hidayah taufiknya sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang jelas ini Idul Fitri memang begitu semangat, lebih-lebih di Indonesia. Masya Allah. Kita bersyukur ya tinggal di Indonesia ya. Tinggal di Indonesia. Ada namanya halal bihalal. Ini halal bihalal kan di Indonesia nih Pak Kiai. Iya. Bahasa Arab halal bihalal adanya di Indonesia pakai bahasa Arab. Di Mesir kagak ada halal bihalal. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Nah saya beralih kepada Muhammad Adit Azani di dalam kategori anak-anak yang milenial. Kalau menurut Adit Azani, apa makna Idul Fitri bagi kalangan remaja dan milenial lainnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita membahas tentang Idul Fitri sendiri, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh beliau dengan sangat jelas, sebenarnya di kalangan anak-anak muda itu kan Idul Fitri terkenal dengan memakai baju baru dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya memakai baju baru itu hanyalah suatu hal yang bukan prioritas, hal yang bisa dikesampingkan. Kita untuk merayakan Idul Fitri itu tidak perlu untuk memakai baju baru. Tidak harus baru sebenarnya ya. Tidak harus baru. Karena yang harus diperbarui itu bukan bajunya ketika kita sedang Idul Fitri, tapi yang harus diperbarui itu adalah ketaatan kita. Wah ini yang adalah ketakwaan kita. Karena ada salah satu makalah yaitu Israel man la bisa jadi walakin naif man ta'atuhu yazid. Artinya Pastinya adalah tidaklah itu diberikan untuk orang-orang yang bajunya itu baik, tetapi yang sebenarnya itu diberikan kepada orang-orang yang ketakwaan dan ketaatan itu meningkat. Karena Imam Farosdak juga dalam satu syair pernah berkata, walau bisu ambaatin watakir ro'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Kata Imam Farosdak, ketika saya memakai baju yang lawas, memakai baju yang lama, tapi hati kita itu tenang. Hati kita tenang karena kita bisa silaturahim, kita bisa bertakwa lebih baik dari sebelumnya. Itu jauh lebih menenangkan hatiku, lebih menyenangkan hatiku dibandingkan kita memakai baju baru tetapi semarak yang seharusnya ada, seperti ketakwaan yang meningkat dan lain sebagainya, itu malah hilang. Jadi yang paling penting itu ketakwaannya ditingkatkan dari diperbarui ya, diperbarui. Yang harus jadi itu adalah ketaatannya, bukan bajunya. Ya sesuai dengan ini apa tujuan kita puasa. Iya. La'alakum tattaqun. Jadi otomatis hari raya ketakwaannya harus semakin meningkat. Begitu Gus ya. Baik, terima kasih Gus Adit
Satu lagi. Oh, ada lagi, satu lagi. Di kitab Asyam akhir-akhir itu ada suatu makalah atau hadis, saya lupa, cukup menarik. Jadi lisoin buat orang-orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Hadis itu, hadis lisoin ini farhatani, buat orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang akan dia dapat. Apa aja? Yang pertama adalah farahun idza aftara. Dia akan bahagia ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena dia sudah menahan lapar, haus, dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa memakan makanan yang dia idam-idamkan. Akhirnya dia bahagia. Dan kebahagiaan yang kedua adalah farahun liliqa'i rabbihi surura. Dia akan bahagia karena nanti ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bertakwa. Jadi makna dari Idul Fitri, kedua hal itu harus ada. Kedua hal itu, jadi puasa dulu, baru kita akan mendapatkan kebahagiaan yang pertama. Kemudian setelah kita sudah melaksanakan puasa sebulan full, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua. Itulah inti sari dari Idul Fitri. Terima kasih Gus Adit dan Pak Kiai ya. Barangkali singkat saja dulu untuk bahasan kita hari ini. Tema kita tentang makna Idul Fitri, mudah-mudahan para pemirsa lebih memahami akan makna Idul Fitri itu sebenarnya. Jadi saya simpulkan bahwa intinya Idul Fitri adalah kembali ke suci, kembali bersih. Sementara ada dua kebahagiaan yang akan kita raih, yaitu bahagia ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ketika berbuka, ketika kita bahagia, dan insya Allah kebahagiaan yang kedua kita dapat adalah ketika bahagia itu kita akan raih di yaumil kiamah nanti. Allah akan memberikan ketakwaan kepada kita menjadi manusia yang berbahagia. Nah, ini saja para pemirsa yang dapat kami perbincangkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan apa yang sudah dikupas oleh Bapak Dr. Kiai Fasyani Hatta dan Ananda Muhammad Adib Azza mudah-mudahan menjadi bekal buat kita ke depan nanti, Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari saya cukup sekian. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.